Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Riansah Hesibuan dengan NIM 0104242059. Mata kuliah Hadis kelas MDB dan dosen pengampu Al-Mukarram Bapak Muhammad Iqbal Abdul Mu'ay. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan kultum sikat saya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga saya diberikannya kesempatan sehingga saya bisa melakukan apa saja yang saya kerjakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yakni dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang mendengar dan melapaskannya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain, yang sebagaimana sudah saya bacakan sabda hadis yang di atas tadi, yakni la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang di atas menjelaskan untuk kita ialah saling menghormati, mencintai dan menghargai sesama sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik. Nah, hadis tersebut menjelaskan apabila kita ingin diperlakukan dengan baik oleh sesama kita, maka kita harus untuk saling menghormati, mencintai, menghargai sesama kita sehingga kita ingin diperlakukan dengan baik. Nah, hadirin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain dalam Islam. Menghargai pendapat orang lain adalah salah satu akhlak mulia yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmud." Yang mana artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang di atas menjelaskan, mengajarkan kita untuk berbicara dengan baik dan penuh hikmah. Ketika kita mendengarkan pendapat orang lain, kita tidak boleh meremehkan atau mencela, tetapi sebaliknya kita harus berusaha memahami dan menghargai pandangan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu mendengarkan sahabat-sahabatnya sebelum mengambil keputusan. Beliau menunjukkan contoh bagaimana bermusyawarah, memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat mereka. Contohnya, dari sikap ini terlihatlah dalam peristiwa perang Khandaq, yang dimana ketika Salman Al-Farisi mengusulkan strategi menggali parit untuk menghadapi musuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usul tersebut, meskipun strategi yang diusulkan
oleh Salman Al-Farisi ialah berasal dari tradisi Persia, bukan dari Arab. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati pendapat orang lain meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Hadirin saudara-saudara saya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghargai pendapat orang lain tidak hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah, ya akan tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan solusi terbaik dalam setiap permasalahan. Mari kita biasakan untuk bersikap santun, menghormati dan menghargai pendapat orang lain sebagai wujud akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus mengambil contoh terkecilnya, yang sebagaimana apabila kita di dalam suatu perkumpulan menceritakan atau membahas tentang suatu permasalahan di dalam perkumpulan, apabila ada teman kita yang mengusulkan pendapatnya sendiri, kita harus menghargainya. Dan apabila pendapat teman kita yang tersebut tidak cocok dalam permasalahan tersebut, kita harus menghargai pendapatnya. Kenapa? Kita harus mencari tahu apa yang dimaksud teman kita dalam pendapat tersebut. Kita harus mendengarkan dia, apa maksud dan tujuan dia memberi pendapat tersebut. Begitulah kita harus menghargai pendapat teman kita apabila di dalam suatu perkumpulan teman kita mengusulkan pendapatnya. Karena kenapa? Karena kita bersikap santun untuk menghormati dengan menghargai pendapat orang lain sebagai wujud akhlak yang mulia, yakni yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meneladani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita sebagai orang awam harus menghargai pendapat orang lain. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima pendapat orang lain walaupun pendapat itu berbeda jalurnya. Apalagi kita yang dengan orang awam ini, kita harus menghargai pendapat teman atau saudara kita atau sesama kita. Karena kita adalah orang awam, kita harus berusaha menghargai pendapat orang lain, karena kita bukanlah nabi. Hadirin saudara saya yang saya cintai, mungkin sampai di sinilah kultum yang saya bisa bimbing untuk menjadi pribadi yang penuh dengan akhlak mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.